Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Lilin Sukacita. Kita dapat memuji Tuhan bersama, menaikkan doa bersama, dan mendengar firman-Nya. Ini sungguh merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah dimulai, mari kita menyanyikan mas favorit kita, Mars Usinda. Kita bertemu lagi dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Walaupun saat ini ruang gerak kita terbatas, namun ada banyak hal yang masih kita dapat syukuri. Apa saja, kesehatan kita walaupun tidak prima, still okay. Apalagi kita juga dapat belajar masak atau keterampilan lainnya, ikut kegiatan sosial, ikut kegiatan olahraga, dan banyak lagi lainnya. Mari kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena Engkau begitu baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang kami terima setiap hari, bahkan sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan ibadah bersama ini. Kami sudah menerima begitu banyak berkat.
Ajar kami juga untuk menjadi berkat bagi yang lain. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Loanka yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang akan dibawakannya sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Loanka dengan tema berjaga-jagalah dan lakukan yang terbaik senantiasa. Mari kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Salam sejahtera Opa Oma yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pada hari ini dapat bersekutu kembali, kendati pun hanya melalui online. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-25 ayat 1 sampai 13 dengan tema berjaga-jaga dan lakukanlah yang terbaik senantiasa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dan kami juga boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kuduskan dan pakailah hamba-Mu untuk dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Kudus bekerja di tengah-tengah kami, untuk membimbing kami, menerangi dan menolong kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan katakan demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Tuhan Yesus telah datang dan Dia akan datang kembali. Kedatangan yang pertama adalah sebagai juru selamat, tetapi kedatangan yang kedua adalah untuk menghakimi dunia ini. Tuhan Yesus menggunakan beberapa perumpamaan untuk menggambarkan tentang kedatangan yang kedua kali. Dan pada hari ini dia menggunakan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana untuk mengajarkan tentang hal ini. Ya, perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan melakukan yang terbaik untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang kembali. Kedatangannya diumpamakan seperti kedatangan seorang mempelai laki-laki yang harus disongsong. Untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ingat waktu seorang menikah. Ketika seorang gadis akan menikah, apa yang dilakukan? Dia persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jauh hari dia sudah persiapkan pakaian pengantin, dia sudah siapkan hal-hal yang lain yang perlu, dan pada harinya pagi-pagi sudah berdandan ya dengan baik, dengan rapi, dengan cantik untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Apa pernah mengalami masa-masa yang indah ketika menikah, atau ketika anak menikah, atau ketika cucu menikah? Wah, indah sekali. Untuk menyambut pengantin memang perlu persiapan. Saudara, kita juga diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki yang akan datang kembali, dan kita harus menyambut Dia dengan baik. Dan dari bagian firman Tuhan ini diceritakan ada 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Semuanya itu sama, tetapi ada yang beda di antara mereka. Yang 5, mereka berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik dengan melakukan yang terbaik. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak berjaga-jaga, sehingga ketika mempelai datang, hasilnya berbeda. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita. Dari perumpamaan ini kita dapat belajar sesuatu. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, hal kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Yang dimaksud kerajaan sorga itu bukan semata-mata bicara tentang sorga, tetapi bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang Tuhan yang memerintah, bicara tentang Tuhan yang berkuasa atas dunia ini dan atas hidup kita. Dan kerajaan Allah itu sudah datang sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan akan digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Allah telah memerintah di tengah-tengah kita, tetapi masih belum sempurna. Masih banyak orang yang masih belum percaya dan belum tunduk kepada Dia. Tetapi pada saat kedatangan yang kedua kali, kerajaan Allah digenapkan, kerajaan Allah akan disempurnakan. Allah akan datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi hormat kemuliaan Allah di surga. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa di antara 10 gadis itu, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Inilah mereka, saudara, 5 orang. Satu bersiap-siap dengan baik, bawa pelita tetapi juga membawa minyak. Tetapi yang 5 bawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyak dengan baik. Dan Alkitab mengatakan
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Saudara, di sini kita dapat belajar sesuatu, bahwa ketika kita mau menyongsong kedatangan mempelai, perlu kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Gadis yang bijaksana ini mempersiapkan diri dengan baik. Dia melakukan yang terbaik. Dia persiapkan pelita berserta dengan minyak yang secukupnya. Tetapi gadis yang bodoh itu hanya bersenang-senang, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan kapan mempelai itu datang? Mereka nggak tahu. Ternyata mempelai itu datang agak lambat. Sehingga ketika itu mereka tertidur. Berapa orang tertidur? Semua tertidur. Ya. Tetapi yang 5 tertidur dengan telah mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang 5 tertidur tanpa mempersiapkan diri dengan baik. Dan tiba saatnya sang mempelai laki-laki datang. Maka ada orang berseru, "Bangun, songsonglah dia." Ya, mempelai datang, songsonglah dia. Apa yang terjadi? 5 gadis yang telah menyiapkan diri dengan baik, mereka dapat menyongsong mempelai pria dengan baik. Tetapi 5 gadis-gadis yang bodoh itu, dia melihat pelitanya sudah hampir padam. Dia mau minta minyak kepada gadis-gadis yang lain. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tahu, kalau dibagikan tidak cukup untuk dia dan juga untuk mereka. Maka dia katakan, "Pergilah beli ke toko sebelah, ya, kepada orang penjual minyak yang dekat dengan tempat itu." Ya. Mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki, dan 5 orang ini, gadis-gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak. Ya. Ya. Ini menyatakan kepada kita apa, saudara? Bahwa ketika Kristus datang kembali, persiapan nggak bisa orang lain yang mempersiapkan diri bagi kita, tetapi perlu kita mempersiapkan diri kita sendiri. Ya. Dan ketika mereka pergi, tiba-tiba mempelai laki-laki datang, dan yang 5 yang telah siap ini menyongsong dia, dan dia masuk ke tempat perjamuan kawin. Tetapi yang 5 gadis bodoh ini pergi membeli minyak. Ketika pulang, ternyata pintu sudah tertutup, dan mereka tidak bisa masuk lagi. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita, agar selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan pasti akan datang kembali. Itulah janjinya kepada setiap kita. Kedatangannya bagaikan mempelai laki-laki yang akan datang untuk menyongsong mempelai perempuan. Siapa mempelai perempuan itu? Umatnya adalah mempelai perempuan. Biarlah kita dapat belajar dari gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ini, bahwa kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Siapakah mempelai perempuan? Kita bukan sekedar teman daripada mempelai perempuan, tetapi umat adalah mempelai perempuan itu. Saudara dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan itu adalah mempelai perempuan yang perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan sang mempelai laki-laki. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong, karena kita tahu Kristus Yesus pasti akan datang kembali. Baik dalam pengertian eskatologi individu, dia datang kepada opa, oma, kepada bapak, ibu, dan kepada saya secara pribadi pada saat kita akan mengakhiri kehidupan kita dalam dunia ini. Sebab Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita. Dan dia mengatakan, "Jangan takut, jangan gelisah. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali kepadamu
untuk membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia akan datang kepada kita satu persatu pada saat kita sudah waktunya meninggalkan dunia ini kembali kepadanya. Tetapi juga bisa dalam pengertian eskatologi kosmos. Tuhan Yesus datang pada hari kiamat untuk memperbaharui dunia ini, untuk menghakimi dunia ini, untuk mengaruniakan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang telah berjaga-jaga dan juga mempersiapkan diri dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Dia. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat berjaga-jaga dan melakukan yang terbaik untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk melakukannya bagi kita. Sama seperti gadis-gadis bodoh ini tidak dapat mengandalkan teman-temannya untuk menyediakan minyak bagi dia. Tapi mereka harus mempersiapkan sendiri. Demikian juga kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harus berjaga-jaga dan melakukan yang terbaik untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Bagaimanakah kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Yaitu yang pertama, datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah langkah yang pertama. Sebab dengan tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat, kita tidak dapat menyebut Dia sebagai mempelai laki-laki kita. Hanya dengan mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dijadikan sebagai anak-anak Allah, dijadikan sebagai umatnya, dan dijadikan sebagai mempelai perempuannya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jadi langkah percaya pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan yang kedua, biarlah hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya yang boleh kita baca dan kita renungkan senantiasa. Dan firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan ini sungguh bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Alkitab mengatakan, sebab segala tulisan diilhamkan Allah itu, yaitu firman Tuhan, Alkitab, sungguh bermanfaat bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang ke dalam kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah memberikan firman-Nya. Biarlah kita dapat senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kalau masih bisa menghafal firman Tuhan, puji Tuhan, kita bisa menghafal firman Tuhan. Dan kita mau renungkan firman Tuhan senantiasa. Jadi kita mau dengar firman Tuhan, ya, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mempelajari firman Tuhan, kita mau menghafal firman Tuhan, dan kita mau renungkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar, kita renungkan senantiasa. Dan apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita renungkan senantiasa. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita renungkan. Firman Tuhan yang kita hafal, kita renungkan. Kita mengatakan sungguh berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan kemencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah kita senantiasa rindu untuk mendengar dan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terapkan dalam hidup kita dan kita mau beritakannya juga. Wah, puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Biarlah kita senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala pimpinannya. Biarlah Tuhan tolong ya, agar kita senantiasa mau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mau menggunakan hidup kita untuk senantiasa memuliakan Dia, melayani Dia,
dan melakukan yang terbaik bagi dia selama kita masih bisa. Biarlah Tuhan tolong kita pada saat ini ketika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk dapat bekerja untuk Tuhan, kita lakukan. Bekerja tidak harus dalam pengertian yang luar biasa. Dari hal-hal yang kecil kita lakukan bagi seorang yang lemah, itu kita lakukan untuk Tuhan. Kita bisa bekerja untuk Tuhan dengan mendoakan saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa. Kita dapat bekerja untuk Tuhan dengan mempedulikan dan juga memberikan bantuan bagi teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, bagi orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita dapat melayani Tuhan dengan mendukung pelayan Tuhan, baik pelayanan misi, baik pelayanan dalam gereja, maupun pelayanan kepada masyarakat. Kita mau mendukung melalui doa, daya maupun dana kita. Kita dapat turut bekerja dalam semua itu. Kita juga dapat mempersiapkan diri untuk menyongsongkan kedatangan Tuhan dengan senantiasa kita mau perbarui hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan diri kita dan dengan sesama kita. Di tengah-tengah kehidupan kita ya di dunia ini, kita mau senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Dia sudah datang dan dia akan datang kembali. Kapankah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita bersyukur ya, kendati pun kita tidak tahu waktu dan masanya Tuhan datang. Tuhan sudah ingatkan kita agar kita senantiasa dapat berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Oleh karena itu marilah kita baca dan hafalkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 13. Firman Tuhan katakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Matius pasal 25 ayat 13. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Biar Tuhan tolong kita, firman Tuhan ini senantiasa ingatkan kita agar kita senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu akan waktu maupun akan saatnya kedatangan Tuhan. Oleh karena itu kita senantiasa mau berjaga-jaga dan melakukan yang terbaik senantiasa. Puji Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Amin. Opa-opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur untuk kasih cinta, anugerah, dan berkat Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat bertemu dalam lilin sukacita ini. Biar Engkau pimpin kami senantiasa dapat bersekutu di dalam Tuhan dan juga dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua opa-oma, biarlah semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di tanggal 8 sampai tanggal 13 Oktober 2020 ini. Biarlah Engkau memimpin, Engkau memberkati, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan pimpin agar terus dapat bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Susan Halim, untuk Ibu Helena Karel, untuk Ibu Linawati, untuk Ibu Eng Mukten, untuk Bapak Priyo Raharjo. Biarlah Engkau yang memimpin, memberkati, agar pada saat ulang tahun ini pun saudara-saudara kami dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan dan juga dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit ini tetap dapat mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan, sukacita dalam Tuhan,
pertolongan Tuhan, semangat dari Tuhan, dan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tan Sun Lee yang masih dirawat di rumah sakit di Singapura. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau tolong agar dia dapat segera pulih kembali. Kami berdoa juga untuk kesehatan daripada semua opa oma, biar Engkau berkati satu persatu agar semua dalam kasih anugerah Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan, dan kami juga dapat mengalami persekutuan satu dengan yang lain. Kami datang hadapan Tuhan, Engkau yang memberkati semua lansia, Engkau berkati juga untuk persoalan lansia, Engkau berkati juga untuk gerejamu ini Tuhan, GKI Gading Serpong, agar tetap dapat memuliakan Tuhan dalam masa pandemi ini, juga dapat memberkati banyak orang. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, biar Engkau berkati agar dalam masa-masa yang sulit ini negara kami tetap dapat terpelihara oleh kasih-Mu, tetap ada kestabilitasan secara politik, ekonomi, keamanan, dan rakyat dapat hidup dengan baik. Kami berdoa biar Engkau tolong agar negara kami segera dapat terlepas dari pandemi ini dan dapat hidup dengan normal kembali. Kami berdoa biar Engkau tolong agar bangsa kami dapat semakin baik dan semakin maju. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa oma yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dapat senantiasa dalam kasih dan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah usai, mari kita tutup dengan pujian NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Waktu tidak pernah kembali, manfaatkanlah waktu yang masih ada. Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang berkali dalam dunia, segala yang hidup akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktu, hibur dan tolonglah yang bergelut. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu sekalian, sebelum berpisah kita akan mendengarkan sapaan dari salah seorang teman kita. Sampai jumpa dalam lilin sukacita berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi Oma Opa, saudara-saudara sekalian. Marilah hari ini hari Rabu kita bersekutu dengan teman seiman. Jangan lupa kita selalu mengikuti acara ini secara online. Lihatlah apa yang saya lakukan selama di rumah. Bercocok tanam, ini lihat buahnya sudah besar-besar, anggreknya berbunga. Itulah kesenangan saya untuk merawat tanaman di rumah. Jadi
selama diam di rumah kita tidak merasa kesal. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersama-sama tiap hari Rabu bersekutu di acara lansia GKI Gading Serpong. Tuhan memberkati. Dadah.